Okay. Tapi kita harus ada yang namanya tawazun. Tawazun itu tengah-tengah itu. Tengah-tengah ya, sorry. Tengah-tengah. Seimbang gitu. Seimbang, benar banget. Antara dunia dan akhiratnya. Kita tuh anak muda bakal rusak atau lalai akan segala apapun itu kalau kita punya dua hal. Dua hal itu yaitu waktu sama harta. Halo guys, welcome to Jackpots Jagakarsa Podcast Series yang berkolaborasi dengan Jagyong dan juga PKS Muda Jagakarsa. Ini merupakan konten pertama kita loh, jadi jangan lupa ikutin konten-konten kita selanjutnya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم صدق الله العظيم. Oke guys, tadi kita udah dengerin nih lantunan ayat suci Al-Quran yang udah dibacain oleh Bana nih. Nah langsung aja lah kita gali informasinya lebih lanjut nih. Gimana tadi teman-teman pasti udah denger lah ya. Lantunan ayat suci Al-Qurannya itu udah merdu banget gitu kan. Didengarnya juga adem gitu kan. Langsung aja lah kita sapa dulu. Halo Nak. Halo. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita santai aja kali ya. Santai. Oke. Nah yang pertama nih, tadi sebenarnya lu udah bacain surat apa sih? Terus tentang apa tadi ya? Oh tadi gue tuh bacain surat Fussilat, surat ke-41 itu tadi dari ayat 30 sampai ayat 35 5 ayat. Nah, tentang ayat ini yang gua udah pelajarin selama ini itu menjelaskan tentang akidah Islam. Akidah Islam dalam artian untuk meneguhkan pendirian kita atau memurnikan akidah kita tentang Islam, bahwasanya kita ibadah nih semata-mata hanya kepada Allah ya kan. Innal ladzina qalu rabbunallah. Tuhan kita yaitu Allah kayak gitu.
Oke lah, gila sih. Ini baru awal-awalnya udah langsung kebuka lah dikit-dikit gitu kan tentang seputar ayat yang tadi udah lu bacain gitu. Nah, gue pengen tahu nih, lu bisa tahu ilmunya tentang Al-Quran itu, lu dulu tuh belajarnya kayak gimana sih awalnya? Bisa tertarik sama Al-Quran juga gitu? Buat Al-Quran ya, proses pembelajaran Al-Quran sebelumnya dari TK, SD, SMP sebenarnya itu masih sekolah swasta lah ya, dalam artian tidak yang fokus terhadap Al-Quran atau umum. Ya, lebih ke umum secara general. Nah, itu lu upgrade-nya di mana tuh? Ke upgrade-nya berarti? Ya, jadi dari SD, SMP ini tuh sekolah di Sekolah Alam Indonesia. Gue sekolah alam di Sekolah Alam Indonesia. Sekolahnya itu basicnya ada umum tapi ada pembelajaran Al-Qurannya juga di sana, tapi tidak fokus. Nah, dalam hal ini gue fokusnya tuh pas lagi di SMA. Itu di SMA Quran Al Ihsan. Kebagusan. Di situ benar-benar waktu kita dibanyakan dengan Al-Quran. Namanya aja SMA Quran gitu ya. Jadi di sana baru menghafal lebih banyak lagi, membaca Al-Quran lebih banyak lagi, dan memperdalamnya di sana. Masya Allah banget, gila banget sih, keren banget lu. Gak banyak loh anak muda di luar sana yang bener-bener pengen terjun atau mungkin interaksi dengan Al-Quran itu banyak gitu kan. Nah, gimana sih lu bisa punya tertarik atau ketertarikan atau motivasi lah apapun itu, akhirnya lu bisa pengen coba mengupgrade diri lu terhadap Al-Quran gitu? Iya, benar banget. Apalagi buat anak muda zaman sekarang ya. Kadang Al-Quran tuh awalnya kita, wah ini kitab orang Islam gitu ya. Tapi kadang anak muda menyepelekannya atau ya biasa-biasa aja, bisa dengerin dan sebagainya. Tapi buat anak pribadi banyak motivasi-motivasi yang mungkin kita udah sering denger juga. Seperti kayak sudah menghafal Al-Quran, kita bisa memberikan mahkota kita kepada orang tua. Masya Allah. Dengan memfasihkan atau dengan tahsin Quran, kita juga bisa menjelaskannya ya tentang Al-Quran itu sendiri buat anak muda. Jadi nilai plus juga lah buat kita sebagai anak muda. Nah tuh dengerin tuh, kita sebagai seorang anak muda generasi selanjutnya, jangan sampai kita malah tergoda sama hal-hal duniawi gitu ya. Soalnya banyak banget nih sekarang godaan-godaannya, entah itu game online, terus K-pop, apalagi kalau TikTok kayaknya banyak sih ya, maksudnya yang tentang mengajarkan kebaikan juga gitu. Tapi kan juga kadang kita juga terlena dengan sosial media gitu kan. Nah, lu ada gak sih tips dan triknya gitu untuk bisa meluangkan waktu dengan Al-Quran gitu? Nah iya, kalau gue pribadi, kita tuh sebenarnya nggak salah dalam artian kita bermedia sosial atau platform-platform lainnya, ya. Itu berkebutuhan kita juga untuk update tentang kabar-kabar sekarang anak muda, karena kita anak muda juga nggak boleh kudet dalam artian di berita-berita zaman sekarang. Tapi kita harus ada yang namanya tawazun itu tengah-tengah itu tengah-tengah ya, tengah-tengah, seimbang bener banget, antara dunia dan akhiratnya. Jadi boleh kita misalnya game online dalam artian kita bisa bermain sama temen, itu bisa jadi bentuk silaturahim. Jadi segala sesuatu tuh sebenarnya bisa disambungkan kita dengan ibadah dan kepada Allah semua. Asal secukupnya gitu. Nah, benar. Asal secukupnya, jangan sampai yang bergadang dan lain sebagainya. Dan ada sisihkan waktu dengan Al-Quran atau ya semoga-moga bisa lebih banyak daripada urusan yang seperti itu. Wah, gila, keren. Oke deh, ini baru kupas kulit-kulitnya aja ya. Mungkin selanjutnya bakal kita kupas lebih dalam lagi gitu kan. Mungkin langsung aja deh terakhir nih, lu bisa ngasih pesen gak buat temen-temen di luar sana, anak-anak muda atau mungkin anak orang tua yang punya anak-anak yang seumuran kita juga gitu, gimana caranya untuk bisa memberikan ketertarikan kepada orang-orang yang umum gitu untuk bisa berinteraksi dengan Al-Quran, atau mungkin tips dan trik belajar awal-awal gitu untuk bisa kenal Al-Quran gitu. Iya, buat Al-Quran pribadi, maksudnya kalau buat gue pribadi ya, pandangan gue di sini ya Al-Quran tuh sebagai pedoman lu dalam hidup, bener gak? Apalagi lu orang muslim gitu. Berarti mindsetnya dulu nih. Mindsetnya dulu dibentuk. Banyak orang umum sebagainya kadang merasa jenuh hidupnya dan lain sebagainya, itu karena hilang kebutuhan ruhiyah kita atau kebutuhan hati kita, siraman. Kalau tubuh kita kan butuh makan, nutrisi dan lain sebagainya, tapi hati kita ini membutuhkan ketenangan dalam arti ya kita itu
menjalankan kegiatan ruhiyah seperti Al-Quran. Karena gue jamin juga deh buat anak-anak muda zaman sekarang, lu mau segaul-gaul lu gimana, tapi kalau lu punya Quran, lu bakal dijaga Allah dan bisa punya batasan itu. Nah, kayak gitu. Oke. Wah, mantap banget sih pesan dari lu. Oke deh, Nak, thank you banget nih. Semoga kita yang di luar sana dan juga saya diri pribadi juga bisa sama-sama belajar lah, ambil manfaat dari Bana nih buat kita yang masih baru-baru belajar Al-Quran ataupun mungkin udah kenal dengan Al-Quran. Semoga bisa jadi reminder kita untuk lebih semangat lagi untuk interaksi dengan Al-Quran. Ada satu lagi sih sebenarnya. Apa lagi tuh? Nah, buat anak-anak muda di luar sana ya, kalau dari gua pribadi, lu setidaknya punya prinsip atau pegangan, kita tuh anak muda bakal rusak atau lalai akan segala apapun itu kalau kita punya dua hal. Dua hal itu yaitu waktu sama harta. Nah itu, kalau misalnya kita udah punya waktu luang yang banyak dan kita punya harta dalam artian ya kendaraan, kita punya motor, bisa pergi kemana-mana ya kan, itu bisa jadi kelalaian kita atau kerusakan anak muda karena kita masih punya badan yang kesehatan, bugar, tapi kita tidak disibukkan dengan hal yang baik-baik. Nah itu yang jadi saran gue pribadi buat teman-teman semua, akan melek atau sadar akan hal itu. Anak muda tuh harus tahu, kita nih kalau udah punya waktu luang yang banyak terus kita tidak manfaatkan dengan baik, ya usahakan waktu itu diberikan pada hal yang baik-baik. Sama halnya sama yang tadi Ani bilang harta, atau misalnya kita punya banyak uang, atau misalnya handphone sekarang itu kan bagian dari harta kita, ya itu harus kita dialihkan. Setidaknya ada porsi untuk kebaikan-kebaikan di sana. Tentunya dengan Al-Quran juga, karena itu suatu kepentingan banget sih. Wah, mantap banget sih, setuju banget sama pandangan lu ya terkait waktu luang tadi dan juga harta yang kita miliki. Karena semuanya itu pasti akan diminta pertanggungjawabannya nggak sih? Bener banget. Terus juga kayak harta, kalau misalnya kita udah mati kan nggak bisa dibawa pulang, tapi yang bisa kita bawa jadi teman kita saat kita setelah kematian itu ya amal-amal kita. Nah, benar. Oke. Thank you banget ya, Nak. Oke, bro. Sesi podcast atau Jackpots pada kali ini gitu. Aduh, agak belibet-belibet nih. Jadi semoga kedepannya juga kita sama-sama belajar gitu untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi dan juga bermanfaat lagi gitu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dan juga share sekarang juga. Makasih juga udah sampai saat ini teman-teman udah ngikutin, dan juga jangan lupa ikutin konten-konten kita selanjutnya ya. Oke, assalamualaikum.